Kalau kita ketemu lagi Bung Rocky, kita ngobrolin masih tempat Jokowi karena standing apa eh, legal standing Anda itu jelas, positioning Anda jelas bahwa Anda itu beroposisi pada Pak Jokowi, bukan pada para menterinya. Jadi ya kita apa boleh buat kita mesti ngomongin Pak Jokowi lagi gitu ya. Kan tanya, kenapa nggak berposisi pada menteri ini, menteri itu? Ya ngapain berposisi pada pembantu presiden? Itu juga otak ke orang menteri. Loh kita fokus aja pada presiden. Presiden bilang nggak ada kebijakan menteri, semua kebijakan dia kok, kebijakan presiden. Dan itu sesuai dengan prinsip presidensialisme kita. Jadi sekali lagi FNN itu akan fokus pada kritik pada kebijakan presiden yang terbaca di dalam kebijakan-kebijakan menteri. Ini itu Yes. artinya secara total kita memang mempersoalkan seluruh sistem berpikir dan sistem pembuatan kebijakan di istana yang saling membatalkan sebetulnya kebijakan mereka kan. Ya, ya, ya. Dan ini yang kita omongin, ini kebijakan betul, ini kebijakan menteri, tapi ini pasti juga kebijakan presiden. Ini berkaitan pada bulan Maret ini, awal Maret ini mulai berlaku subsidi 7 juta untuk sepeda motor listrik. Dan selalu saja narasi yang digembar-gemborkan kan bahwa dengan listrik, dengan beralih kendaraan listrik itu soal kita lebih pro pada environment, gitu ya. Sementara kemarin Pak Jokowi ketika ngomongin soal kereta api cepat, pro transportasi publik. Ini mana yang benar gitu. Jadi bingung sebenarnya yang maunya Pak Jokowi itu di mana karena beliau ini lagi ngomel-ngomel juga ini soal kemacetan di mana-mana ini akibat produksi sepeda motor dan mobil. Kalau transportasi publik kan ya kan logikanya kalau transportasi publik ya kasih subsidi pada transportasi Transportasi. publik. Ini dikasih subsidi pada individu tuh. Jadi akan banyak semut-semut di jalan-jalan yang pakai listrik tuh namanya motor listrik. Tapi ini menunjukkan bahwa Jokowi memang dia doyan untuk bikin kebijakan yang ugal-ugalan terus dia kritik sendiri kan. Jadi Pak Jokowi mengkritik sendiri kebijakannya kan ajaibnya di situ. Ya, ya. Tapi di belakang ini kan kenapa dia bingung? Ya karena dia nggak tahu apa yang dia mau lakukan sebetulnya tuh. Kalau dia mau tahan mobil listrik, kalau dia udah kasih konsesi pada 3-4 orang player di industri nikel kok. Jadi juga itu akan jadi soal. Dan itu berarti yang akan diuntungkan ya pasti 3-4 orang aja pemain di industri mobil listrik itu Atau termasuk motor listrik. ya motor listrik tuh. Nah ini soalnya. Kalau soal energi itu listrik kita itu datangnya dari energi yang buruk kan tetap listrik yang jadi sumber energi buat motor atau mobil listrik itu kan diambil dari produksi batu bara tuh yang ada energi kotor yang di dunia udah mulai disindir di Davos bulan lalu bahwa kalau kita mau ada energi listrik harus datang dari sumber yang bersih dan bukan dari batu bara. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita mau kembangkan industri ramah lingkungan, mobil listrik misalnya, lakukan dengan proses yang demokratis. Bukan hanya 3-4 orang player yang memonopoli pasar. Jadi prinsip etik global itu yang harus kita taruh sebagai ukuran untuk mengukur apakah kebijakan Pak Jokowi di bidang industri otomotif ini sesuai dengan etika dunia yang baru. Yaitu pertama, sumber energinya adalah bersih. Yang kedua, proses memperoleh lisensi bisnis itu demokratis apa tidak? Tetap itu monopolistis kan itu soalnya. Ya, ya, ya. Ya, ini memang bingung sekali. Kalau Pak Jokowi bicara bahwa pro transportasi publik, kenapa yang dijadikan contoh kereta api cepat Cina? Yang kita tahu itu harganya itu sama sekali nggak pro publik kan begitu, tarifnya nggak pro publik. Bahkan sampai ada kereta api yang pro publik dimatikan gara-gara kereta api cepat Cina itu. Yang kedua, kalau kemudian dikatakan bahwa beliau mengeluhkan soal parahnya lalu lintas karena kendaraan makin banyak, motor dan mobil makin banyak, kenapa yang disubsidi malah kendaraan bermotor? Karena kendaraan maksud saya public transportasi individu gitu dan kita tahu walaupun namanya sepeda motor, yang menggunakan sepeda motor listrik ini juga rata-rata orang yang yang punya duit, karena ini harganya cukup mahal, Bung Rob. Itu cuman orang yang korslet otaknya itu yang nggak bisa urai persoalan dari A sampai Z mengikuti algoritma. Jadi kalau nggak bisa lihat peta problem itu pasti out-outan kan. Nah ini yang terjadi dalam kebijakan rejim Jokowi nih, pemerintahan Jokowi itu. Kan mestinya ada menteri yang saling mengingatkan, ya jangan begitu dong, bagian gue nanti kacau nih kalau lu terusin kebijakan itu. Tapi kan nggak ada yang berani tegur Pak Jokowi di sidang kabinet kan. Karena menganggap ya udahlah mau ditegur juga dia akan ulangi lagi kan. Jadi udah ada semacam rumus bahwa ya udah biarin lah Pak Jokowi ngoceh tuh ngomong tuh nanti jadi headline. Begitu jadi headline akan ada oposisi yang menghajar.
Jadi menteri-menteri ini juga membiarkan Pak Jokowi masuk di dalam inkonsistensi itu. Kenapa? Ya karena ini menteri-menteri juga udah capek sebetulnya kan. Kalau bisa mereka keluar dan membawa semua fasilitas yang dia punya, pasti itu akan mereka lakukan. Jadi ini ujung ketika seorang presiden udah lame duck, udah jadi bebek lumpuh, lalu dikelilingi oleh mereka yang berupaya untuk dapat serpihan rezeki dari sang bebek itu. Jadi metafor ini kita mesti pakai untuk menerangkan Pak Jokowi nggak punya lagi kemampuan untuk merefleksikan kebijakannya. Dia tinggal nyebutin apa yang disodorkan oleh menteri, dan seringkali Pak Jokowi terima semua sodoran. Padahal sebetulnya kertas dari Menteri A beda dengan kertas dari Menteri B itu, dan dia ucapin itu seolah-olah itu konsisten. Jadi itu yang kita sebut kapasitas beliau itu betul-betul udah kurang gitu. Lalu kemampuan beliau untuk membaca reaksi publik juga nggak ada tuh. Jadi Pak Jokowi kayak orang yang bingung mau ngapain tapi ngoceh terus. Ya, ya. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, saya mesti bikin clear dulu nih. Kalau enggak, ini nanti digoreng-goreng. Yang maksud ada adalah otak yang konslet tadi, otak kebijakan. Ya, ini dalam pengertian Ya otak kebijakan. bukan otak Pak Jokowi ya. Bukan lah, itu otak kabinet lah, gampangnya Ya, begitu. ya, ya. Nah, itu penting, Bung. Atau otak istana spesifik. Sebelum digoreng-goreng, penting kita ingatkan. Tapi tadi ada dua hal. Saya kira mungkin mendua, Bung Rocky. Ada yang kita percayalah di kabinet masih ada tetap orang yang waras gitu, yang berpikir bagaimana kok situasi makin memburuk. Tapi dia juga tidak punya keberanian, punya kemauan tetap berada dalam kabinet. Dia menikmati dalam kadar tertentu. Tapi ada juga yang tadi yang kita sebut tadi, mereka-mereka yang dengan kebijakan itu menganggap bahwa ini mumpung masih tersisa waktu, kan belum tentu menunda pemilu terus memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu belum tentu berhasil. Kedua, belum tentu juga rezim berikutnya itu akan juga perlu Pak Jokowi. Jadi mumpung ngasih ada waktu, ya sekarang kerok aja sekarang gitu. Ya itu yang terjadi. Kalau kita soal industri energi terbarukan misalnya, kan riset dunia menerangkan bahwa life cycle, apa namanya, alur hidup dari mobil listrik itu ya paling 10 tahun. Kenapa? Karena ada energi lain yang dituntut supaya lebih efisien dan lebih bersih lingkungan, yaitu hidrogen. Dan semua pemain dunia, Kanada, Jepang, Australia mulai riset tentang hidrogen. Dan karena riset hidrogen itu bisa mengancam para pemain bisnis nikel, maka pebisnis nikel mau jual murah sekarang. Dia keruk sebanyak-banyaknya nikel supaya langsung dijual dalam bentuk baterai supaya dapat subsidi kan. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Kerakusan itu justru yang digembar-gemborkan. Mestinya kan kalau berpikir ekologis, stop eksplorasi, apalagi eksploitasi batu bara dan nikel, lakukan riset di bidang yang sedang dipromosikan di dunia, itu hidrogen. Tentu saja BRIN juga lakukan riset itu. Kita punya lembaga riset untuk menghasilkan hidrogen, tetapi itu tertahan oleh kerakusan para player atau oligarki di bidang energi yang ingin merampas dulu atau mengeksploitasi habis-habisan sumber-sumber ekstraktif itu demi bertanding dengan kebutuhan dunia yang tinggal sedikit ini. Jadi kelihatannya Pak Jokowi nggak paham itu. Jadi Jokowi dijebak terus dalam kebijakan tuh, dan begitu terjebak dia mulai ngeyel bahwa ini kemacetan macam-macam, padahal dia sendiri yang kasih subsidi. Dia kasih subsidi supaya orang konsumtif, lalu dia ngomel bahwa ini macet itu kan. Dia nggak berpikir tentang apa sebetulnya yang mesti dilakukan supaya efisiensi transportasi umum itu bisa dihasilkan maksimal, kan itu soalnya. Ini sekali lagi soal kapasitas otak, ya maksudnya otak kabinet ya. Ya, Oke, karena udah ada tambahan nggak saya perlu ingatkan lagi. Ya, tapi saya kira gini ya, Bung Rocky, sebenarnya saya yakin kok di antara mereka-mereka itu juga banyak orang yang pintar yang ikuti riset-riset dunia, saya kira ya. Dan di Pak Luhut juga pasti banyak orang yang seperti Anda sebut, selalu banyak orang pintar yang paham soal begitu. Tetapi yang selalu jadi persoalan buat kita itu bukan mereka tidak tahu, tetapi ada moral hazard di situ. Itu yang saya kira selalu jadi problem kita itu, karena kenapa kita selalu mempromosikan etikabilitas itu. Itu moral hazard itu, apa namanya bahasa Indonesia itu, mumpungisme itu, mumpung Jokowi masih kuasa, mari kita minta lisensi lebih banyak lagi. Mumpung Indonesia masih punya nikel, mari kita kuras habis-habisan, tinggalin itu sebagai lubang-lubang yang bikin sakit mata dan bikin polusi segala macam. Jadi mumpungisme ini, moral hazard ini yang berbahaya.
Dan Pak Jokowi membiarkan itu. Karena bagi Pak Jokowi udah moral hazard itu biarin aja. Yang penting saya selamat nanti 2024. Ini juga akan dibuka nanti kalau terjadi perubahan kekuasaan. Kenapa Presiden Jokowi membiarkan moral hazard itu merongrong ekonomi kita? Kenapa Jokowi membiarkan moral hazard itu sehingga disparitas berjalan terus? Karena setiap kali pembiaran itu artinya oligarki mengakumulasi, sementara rakyat tidak dapat distribusi. Kan kalkulasi pendekatan struktural semacam ini yang akhirnya akan dipakai untuk menguji atau mengevaluasi kebijakan Jokowi selama 7 tahun ini. Itu bisa terjadi karena selalu kita mesti lihat bahwa bangsa ini sebetulnya menyimpan dendam yang belum bisa dieksplisitkan. Ada Islamofobi, ada disparitas, itu macam-macam tuh. Itu yang saya anggap puntung berasap yang akan kita hadapi di 2024. Yes, oke. Nah, ini karena Anda selalu pro hidrogen ya, jadi dibandingkan kendaraan listrik itu, jadi saya pikir beberapa waktu yang lalu itu saya lupa ada seorang bapak-bapak di Jawa Tengah yang sudah mendemonstrasikan dia bisa menggunakan hidrogen tadi untuk kendaraan bermotor. Bahkan kalau nggak salah itu digunakan oleh beberapa Koramil atau Babinsa begitu yang sudah menggunakan itu. Saya kira tapi di Indonesia mungkin dianggap kayak gini, ini dianggap orang gila saja gagasan semacam ini, dan harusnya seperti ini kan BRIN yang bergerak ya. Ya kita mau tunggu sebetulnya reaksi BRIN untuk mengantisipasi perlombaan riset di bidang hidrogen. Jepang ada di depan, Kanada kemarin mempromosikan prototip keretanya yang berbasis hidrogen. Kan mestinya Pak Jokowi bikin semacam seminar lah supaya orang tahu ada kegiatan riset hidrogen. Tetapi itu memang akan menghalangi kerakusan oligarki yang nggak mau sumber energi yang dia kuasai sekarang, batu bara maupun nikel itu diganti oleh riset hidrogen. Jadi ini pertandingan di situ. Padahal banyak industriawan yang atau pengusaha Indonesia yang memang ingin lompat segera tuh. Mereka mungkin udah beberapa orang yang saya tahu itu mereka merasa udahlah batu bara udah cukup lah, mari kita riset untuk hal yang lain. Tapi nggak ada sinyal dari negara kan. Jadi itu sebetulnya the sustainability of green energy itu tidak sustain justru karena Jokowi itu nggak ngerti apa yang namanya sustainability kan. Yang dia sustainkan itu adalah kepentingan oligarki aja yang rampok terus. Itu soalnya tuh. Jadi kadang-kadang kita mesti bicara agak terbuka, bahkan sedikit kasar untuk mengingatkan bahwa ada hal yang secara etis nggak boleh dilakukan, yaitu membela oligarki itu nggak boleh dilakukan tuh. Ada hal yang secara global justru sedang diucapkan dunia, itu environmental ethics, itu justru yang nggak dilakukan. Jadi Pak Jokowi seperti orang yang meraba-raba, nggak ada ide itu, nggak ada yang dia tahu tentang green energy. Itu kira-kira soalnya. Ya. Ini gagasan Anda ini termasuk kategori radikal gitu ya. Jadi saya kira kan karena radikal itu buat BRIN itu isu yang sensitif gitu, jadi ya tidak dianggap Pancasila gagasan untuk energi hidrogen tadi itu kita banyak periset dunia tuh yang sekolah bagus-bagus, tapi dia nggak punya kesempatan karena tidak dituntun oleh garis kebijakan yang jelas kan. Coba betul-betul dialihkan aja tuh semua riset itu dikembalikan ke universitas yang memang ada sumber dayanya. Ini dibawa ke pusat ya udah biar aja BRIN itu bikin kebijakan, tetapi sinyal kebijakan itu jangan banyak betul yang saya kenal itu dari luar negeri yang punya metodologi. Jadi ini intinya. Jadi presiden mestinya paham bahwa riset itu pertandingan merebut posisi pasar di depan. Nah riset memang mahal. Tapi kalau kita jadi sekedar konsumen, betul itu hilirisasi juga nggak ada gunanya lagi tuh. Karena orang mencari sumber baru tuh, yang kita sebut renewable energy. Yes. Oke, saya kira sebenarnya kalau dengan cara berpikir begini Pak Jokowi nggak perlu bingung-bingung, nggak perlu marah-marah ya, marah dan memarahi diri sendiri karena kebijakannya yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas sekarang ini. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya, tetap 0%. Ini energi 0% ini yang harusnya kita ucapkan di depan Jokowi. Yes, thank you. Oke.